juega con Guardiola. Guardiola, atención para Figo, que tiene mucho espacio, puede hacer daño, va a encarar a Julio César. Le gana en el 1 contra 1, puede disparar. Kembali ke belakang, di mana dunia sepak bola pernah dihebohkan dengan drama transfer Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid. Transfer yang membuat fans tim Barcelona marah dan Figo bahkan disebut sebagai pengkhianat, sampah, hingga tentara bayaran. Lantas, seperti apa perjalanan karir Luis Figo yang disebut sebagai pengkhianat? Simak kisahnya. Luis Figo menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah sepak bola dunia. Pria bernama lengkap Luis Felipe Madeira Cairo Figo memiliki segudang prestasi baik di tim ataupun individu di sepanjang karirnya di lapangan hijau. Figo pernah meraih gelar juara Liga Spanyol bersama dua tim berbeda, yakni Barcelona dan Real Madrid, hingga merajai Liga Italia bersama Inter Milan. Sementara pencapaiannya di level individu juga tak kalah mentereng, salah satunya adalah saat dirinya meraih trofi Ballon d'Or pada tahun 2000. Figo sendiri memulai karir sepak bolanya bersama tim amatir asal Portugal UFC OS Pastilas. Seiring berjalannya waktu, nama Figo mulai diperhitungkan di kalangan sepak bola Portugal hingga akhirnya ia dilirik Akademi Sepak Bola milik Sporting Lisbon pada tahun 1994-1995 saat dirinya menginjak usia 12 tahun. Benar saja, talenta yang dimiliki Figo membuatnya menjadi salah satu pemain paling menonjol di akademi tersebut. 6 tahun berada di Akademi Sporting Lisbon, Figo kemudian mendapat kesempatan bergabung dengan klub profesional Sporting Lisbon. Debutnya bersama Sporting dimulai pada musim 1989-1990 atau tepatnya saat Figo masih berusia 18 tahun. Kala itu, Figo masuk menggantikan Marlon Brandao di laga kontra Maritimo. Sementara itu, gol perdana Figo untuk Sporting dicetaknya di laga kontra Torrense 2 musim setelahnya, atau tepatnya pada musim 1991-1992. Gol ke gawang Torrense itu sekaligus menjadi gol pertama Figo di level profesional. Dan pada laga tersebut, Sporting juga menang 2-1 atas sang lawan. 4 musim berseragam Sporting, Figo tumbuh menjadi pemain sayap yang cukup diperhitungkan. Dalam perjalanannya tersebut, Figo juga membawa Sporting meraih Piala Portugal pada tahun 1995. Kemudian di tahun yang sama, pemain kelahiran 4 November 1972 itu melebarkan sayapnya dengan bergabung ke tim asal Spanyol, Barcelona. Meski kepindahannya ke Barcelona sempat menimbulkan berbagai kontroversi, Figo akhirnya resmi merapat ke Camp Nou dengan mahar sebesar 2,5 juta euro atau sekitar 40 miliar pada musim panas 2005. Blaugrana, julukan Barca, mendatangkan bintang Portugal itu untuk menggantikan posisi Michael Laudrup yang memilih hengkang 1 musim setelahnya.
Perjalanan karir sepak bola Figo bisa dikatakan mencapai puncaknya di tanah Matador. Beberapa gelar penting seperti juara Liga Spanyol, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Piala Winner, dan Piala Super Eropa diraih Figo bersama tim asal Catalunya. Secara keseluruhan, 12 titel juara baik di kompetisi domestik hingga internasional disumbangkan Figo selama bersama Barcelona dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Penampilan apiknya bersama Barcelona membawa Figo masuk ke dalam nominasi peraih Ballon d'Or pada tahun 1999, meski akhirnya ia harus rela menempati posisi kelima. Figo terus menancapkan taringnya sebagai salah satu pesepak bola terbaik Eropa pada medio tersebut. Tidak hanya di level klub, prestasinya di level internasional juga cukup ciamik dengan berhasil mengantarkan timnas Portugal melaju ke babak semifinal Piala Eropa tahun 2000 setelah mengalahkan Inggris 3-2. Berkat penampilan apiknya di lapangan hijau, Figo pun didapuk sebagai pemain terbaik Eropa oleh France Football dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama saat sudah berseragam Real Madrid. Akan tetapi, Figo gagal melengkapi torehan manisnya di ajang pemain terbaik dunia karena kalah dari Zinedine Zidane. Baru pada tahun 2001 dia berhasil melengkapi koleksi trofinya dengan penghargaan pemain terbaik FIFA. Penampilan apik Figo bersama Blaugrana membuat banyak klub besar Eropa mengincarnya, salah satunya rival abadi Barca, Real Madrid. Di tengah berbagai kontroversi, Figo kemudian memilih hijrah ke Santiago Bernabeu pada tahun 2000. Kepindahannya dari Barcelona ke Real Madrid adalah salah satu drama terbesar di dunia sepak bola. Mengetahui bahwa salah satu pemain andalannya pindah ke tim rival jelas membuat para pendukung Barca kesal. Los Culés bahkan kerap mengeluarkan sumpah serapah hingga kata-kata kotor untuk Figo ketika mereka bertemu. Tidak disangka lagi, kepindahan Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid pada 24 Juli tahun 2000 merupakan salah satu transfer yang paling syarat kebencian. Figo hengkang meninggalkan Barcelona ke rival utama dengan biaya transfer 37,4 juta pound sterling, rekor termahal kala itu. Sempat tersiar kabar bahwa saat itu sebenarnya Luis Figo tidak benar-benar ingin menindaklanjuti proses transfer. Akan tetapi, setelah mengizinkan pihak ketiga untuk bernegosiasi dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez atas namanya, posisi Figo tersudut. Di sisi lain, Perez yang ingin memamerkan kekuatan politik dan keuangannya juga mungkin tidak perlu merekrut pemain. Tetapi dia tetap melakukannya karena dia bisa, dan dengan demikian dia meletakkan penanda untuk era Galacticos. Menjelang pemilihan Presiden Real Madrid, Florentino Perez bertaruh untuk membayar semua bayaran anggota Real Madrid selama setahun penuh jika tidak bisa mendapatkan Figo. Pertaruhan ini sudah cukup membuat Perez mendapatkan dukungan. Untuk meyakinkan Figo, Perez menggunakan jasa dari Paulo Futre. Bagi supporter West Ham, tentu akan sangat mengingatnya ketika dia menjadi bagian dari tim Perserikatan Bangsa-Bangsanya Harry Redknapp. Saat itu, di Portugal, Paulo Futre statusnya sudah seperti dewa. Tidak mengherankan jika Figo yang relatif tidak tahu apa-apa mengikuti negosiasi dan menerima apa saja yang terjadi. Ada hal unik terkait penggunaan jasa Futre dalam misi perekrutan Figo. Dalam perjanjian disebutkan jika Perez memenangkan pemilihan dan Figo gagal didapatkan, pemain Portugal itu harus membayar kompensasi sekitar 26 juta euro. Jika Perez yang gagal, Figo akan menerima sekitar 2,3 juta euro. Setelah segala sesuatunya kurang lebih sudah disepakati, tidak ada media yang menciumnya. Bahkan ketika Madrid menyetor klausul pembelian senilai 37,4 juta pounds
ke Federasi Sepak Bola Spanyol. Menariknya, ketika media mengetahui, Figo malah dengan beraninya menyangkal mengetahui apa yang terjadi, meski nyaris semua orang sudah tahu. Namun, belakangan diketahui jika tidak menyangkal situasi di Barcelona akan lebih buruk. Kebetulan saat itu, Barcelona juga sedang dalam masalah pemilihan presiden klub. Sayangnya, pemain-pemain yang menuntut peningkatan bayaran kesulitan menyalurkan keinginan mereka. Pasalnya, tidak ada seorang pun yang terlibat negosiasi memegang posisi presiden. Karena itu, mereka tidak bisa memberikan jaminan. Kondisi tersebut sangat menguntungkan Florentino Perez yang akhirnya terpilih menjadi presiden Real Madrid dengan hanya unggul beberapa ratus suara dari saingan terdekatnya. Singkat cerita, Florentino Perez menjadi presiden Real Madrid dan berhasil memboyong Luis Figo ke Santiago Bernabeu sesuai dengan janjinya. Luis Figo pun menjadi Galacticos pertama. Di sisi lain, raksasa Katalan tidak pernah menerima keputusan sang kapten pergi ke rival. Sang pahlawan Barca menjelma menjadi sosok yang paling dibenci di Camp Nou. Sang pahlawan yang kini menjadi musuh terbesar. Figo bahkan disebut sebagai pengkhianat, sampah hingga tentara bayaran. Kondisi itu bahkan semakin terasa pada atmosfer laga El Clasico di Camp Nou. Setiap kali Figo mendapat bola, siulan dan cemoohan terus dilayangkan untuk Figo. Supporter Barca bahkan pernah melakukan pelemparan kepala babi pada El Clasico tahun 2002 yang menjadi fenomenal hingga saat ini. Meski begitu, berbagai kecaman yang ditujukan sama sekali tak berpengaruh pada prestasi Figo bersama Real Madrid. 2 kali juara Liga Spanyol pada tahun 2000, 2001 dan 2002, 2003. Piala Super Spanyol pada 2001 dan 2003 menjadi bukti nyata. Akan tetapi, puncaknya adalah ketika Figo membawa Real Madrid meraih gelar juara Liga Champions pada tahun 2001-2002. Pergi dari Barcelona adalah keputusan yang penting tetapi sulit. Saya meninggalkan kota yang memberi saya banyak hal dan tempat di mana saya merasa baik, ucap Luis Figo dikutip dari Marca. Tapi ketika Anda merasa tidak dikenali dari apa yang Anda lakukan dan Anda mendapat tawaran dari klub lain, maka Anda memikirkannya. Rekor transfer termahal Figo sendiri tidak bertahan lama. Setahun kemudian, Perez mendatangkan Zinedine Zidane dengan bandrol 46,6 juta pounds. Madrid pun kemudian menjadi Galacticos dengan adanya Figo, Zidane, Ronaldo Nazario, dan David Beckham. Setelah meraih berbagai gelar di Real Madrid, Figo akhirnya pindah ke Inter Milan dengan status bebas transfer pada tahun 2005. Empat tahun berseragam Inter dengan menyumbang 4 gelar juara Liga Italia pada musim 2005-2006 hingga 2008-2009. 1 gelar Coppa Italia pada 2006 dan Piala Super Italia pada tahun 2006 dan 2008. Figo akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2009.
Di level timnas Portugal, Luis Figo masuk dalam bagian generasi emas tim nasional Portugal bersama beberapa nama seperti Deco, Rui Costa, Joao Pinto, hingga juniornya Cristiano Ronaldo. Skuad Portugal kala itu diharapkan bisa menorehkan prestasi terbaik atau melewati pencapaian-pencapaian yang pernah diraih Portugal sebelum era mereka. Sebagian besar pemain dalam skuad tersebut menjadi bagian kesuksesan timnas Portugal saat menjuarai Piala Dunia Junior pada tahun 1991. Mereka pun tumbuh dan bermain pada rentang usia yang tak terpaut jauh satu sama lain. Hal itu yang membuat beberapa harapan besar datang. Apalagi sebelumnya, di ajang sepak bola antar negara Eropa maupun dunia, prestasi tertinggi Portugal hanyalah semifinalis pada Piala Eropa 1984 dan Piala Dunia 1966. Penampilan perdana generasi emas Portugal tersebut adalah saat tampil di ajang Piala Eropa 2000 dan berhasil menembus hingga babak semifinal. 2 tahun setelahnya, atau tepatnya pada tahun 2002, Portugal siap memberikan kejutan di ajang Piala Dunia yang berlangsung di 2 negara, yakni Korea dan Jepang. Inti dari tim ini telah bermain bersama-sama lebih dari 10 tahun. Saya, Rui Costa, Joao Pinto, dan Jorge Costa berada dalam tim yang memenangkan Piala Dunia Junior tahun 1989 dan 1991. Kami juga berada pada tim yang sama saat menginjak usia 29 sampai 30 tahun dan sedang berada pada puncak penampilan, ujar Luis Figo ketika berbicara mengenai timnas Portugal di eranya. Meskipun tidak dapat memenangkan Piala Dunia, Figo meyakini timnya akan melaju lebih jauh ketimbang partisipasi terakhir berhasilnya Eropa atau julukan Portugal di Piala Dunia, yaitu babak grup pada perhelatan 1986. Berada di grup D bersama tuan rumah Korea Selatan, Amerika Serikat, serta Polandia, Portugal harus rela tersisih di fase grup. Peringkat ketiga klasemen dengan nilai akhir 3 tentu bukan hasil yang menggembirakan. Sementara itu, laga terakhir Figo bersama Portugal adalah saat mereka kalah dalam perebutan gelar juara ketiga kontra Jerman di ajang Piala Dunia 2006. Kala itu, Portugal kalah 1-3 dari tim tuan rumah. 2 gol Bastian Schweinsteiger serta gol bunuh diri dari Armando Teixeira hanya mampu dibalas sebiji gol oleh Nuno Gomes jelang laga usai. Dengan pencapaiannya itu, Figo memecahkan rekor caps terbanyak untuk timnas Portugal dengan catatan 110 laga saat tampil di final Piala Eropa 2004. Sayang, di partai puncak pesta sepak bola negara se-Eropa itu, Portugal kalah 1-0 dari Yunani. Figo juga disejajarkan dengan Eusebio, legenda hidup sepak bola Portugal yang menjadi top skor Piala Dunia 1966 dengan 9 gol. Namun, rekor caps Figo di atas dipecahkan sang junior Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang memulai debut bersama Portugal pada tahun 2003 tercatat telah 191 kali berseragam Seleção das Quinas.